Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang gizi dan kebijakan politik. Kami dari program studi kesehatan masyarakat Stikes Trimandiri Sakti Bengkulu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki penjelasan dari gizi dan kebijakan politik. Mungkin di sini teman-teman sudah tahu apa itu definisi gizi. Gizi didefinisikan sebagai asupan makanan yang memadai dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan untuk pertumbuhan, perkembangan, serta pemeliharaan kesehatan yang optimal. Nah, gizi yang baik ini diperlukan untuk mendukung fungsi tubuh yang normal, meningkatkan sistem kekebalan, serta mencegah penyakit dan masalah kesehatan akibat kekurangan atau kelebihan nutrisi. Tentu saja, pernyataan ini dilansir oleh WHO pada tahun 2018. Selanjutnya yaitu definisi politik. Menurut Andre Haywood, dalam bukunya yang berjudul Politics, politik adalah aktivitas yang terkait dengan penyusunan aturan yang mengatur kehidupan sosial, termasuk konflik dan juga kerjasama, untuk meraih kepentingan atau tujuan tertentu di dalam masyarakat. Peran kebijakan politik dalam penanganan gizi masyarakat. Nah, kebijakan politik ini memegang peran yang sangat penting dalam penanganan masalah gizi pada masyarakat. Nah, apa saja kebijakan politik itu? Yang pertama ada pengalokasian anggaran, yang kedua perumusan kebijakan gizi, yang ketiga regulasi pangan, yang keempat pelaksanaan program sosial, yang kelima pendidikan dan kampanye gizi, dan yang terakhir kerjasama internasional dan multisektor. Lalu selanjutnya ada beberapa penjelasan dari 6 kebijakan politik ini, yaitu yang pertama ada penjelasan dari pengalokasian anggaran, yang mana pengalokasian anggaran ini merupakan sebuah komitmen pemerintah dalam menyediakan anggaran untuk program gizi seperti pemberian makanan tambahan dan fortifikasi pangan. Lalu di sini ada perumusan kebijakan gizi, yaitu pembuatan kebijakan khusus seperti rencana aksi nasional gizi dan 1000 hari pertama kehidupan. Selanjutnya yang ketiga yaitu regulasi pangan. Nah, regulasi pangan ini ialah yang mengatur standar keamanan pangan seperti fortifikasi makanan dan pengawasan distribusi pangan. Dan yang keempat ada pelaksanaan program sosial, yaitu implementasi program seperti bantuan pangan non-tunai atau BPNT dan pemberian makanan di sekolah. Yang kelima yaitu pendidikan dan kampanye gizi. Biasanya pemerintah melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan untuk melakukan kampanye edukasi tentang pola makan sehat dan bahaya kekurangan gizi. Dan yang terakhir ini yang paling menarik yaitu melakukan kerjasama internasional dan multisektor, yaitu melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan WHO, UNICEF, sektor kesehatan, pendidikan, dan juga pertanian untuk penanganan gizi. Nah, selanjutnya ada kebijakan pangan dan gizi di Indonesia. Nah, di sini ada program Keluarga Harapan atau PKH, yaitu program yang dibuat oleh pemerintah untuk keluarga miskin dan rentan dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup. Selanjutnya ada beberapa komponen utama PKH, yaitu yang pertama ada bantuan program dalam bidang kesehatan seperti Kartu Indonesia Sehat atau KIS. Tujuannya agar masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai. Yang kedua ada bantuan dalam program pendidikan, di mana bantuan ini diberikan kepada keluarga yang memiliki keterbatasan biaya agar tetap bersekolah dan memiliki pendidikan yang baik. Yang ketiga ada kesejahteraan sosial atau yang biasa disebut dengan bantuan sosial. Nah, biasanya bantuan ini diberikan kepada penyandang disabilitas yang berat atau lansia yang berusia di atas 70 tahun. Selanjutnya ada kebijakan fortifikasi makanan, adalah langkah awal yang diambil oleh pemerintah atau lembaga kesehatan untuk menambah nutrisi penting ke dalam makanan seperti vitamin dan juga mineral. Nah, di sini ada beberapa contoh makanan yang sering difortifikasi seperti garam yang mengandung yodium, tepung yang mengandung zat besi, asam folat, dan juga vitamin, serta susu yang mengandung vitamin D dan tinggi kalsium, dan juga minyak goreng yang mengandung vitamin A. Dan tentunya makanan yang sudah difortifikasi ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Selanjutnya ada dampak kebijakan gizi terhadap masyarakat. Di sini ada stunting dan kebijakan intervensi pemerintah, di mana stunting ini adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat malnutrisi kronis, infeksi berulang, dan lingkungan yang tidak mendukung. Selanjutnya ada kebijakan intervensi pemerintah untuk mengatasi stunting. Apa saja kebijakan itu? Yang pertama ada peningkatan akses nutrisi,
Yang kedua, ada perbaikan sanitasi dan kesehatan. Yang ketiga, ada memberikan pendidikan edukasi kepada keluarga. Yang keempat, melakukan pendataan dan pemantauan secara berkala. Dan yang kelima adalah melakukan kolaborasi multisektor. Selanjutnya ada beberapa dampak dari kebijakan gizi terhadap masyarakat. Ada beberapa ketimpangan distribusi makanan di daerah terpencil. Yang pertama, ada aksesibilitas. Di daerah terpencil ini seringkali sulit untuk dijangkau karena infrastruktur yang kurang baik seperti jalan yang rusak, sehingga distribusi makanan menjadi terbatas. Selanjutnya ada ketimpangan ekonomi. Kenapa? Karena penduduk di daerah terpencil ini umumnya memiliki tingkat pendapatan yang rendah, sehingga membuat mereka kesulitan untuk membeli makanan yang bergizi. Selanjutnya ada banyak produksi lokal di daerah terpencil yang bergantung pada pertanian subsisten. Lalu kurangnya kebijakan pendukung, dan yang terakhir keterbatasan dalam informasi. Nah, di sini juga ada beberapa upaya untuk mengatasi ketimpangan-ketimpangan itu. Yang pertama ada pembangunan infrastruktur, yang kedua program pemberdayaan ekonomi, yang ketiga sistem distribusi berbasis komunitas, yang keempat kebijakan pangan berkelanjutan. Lalu kita akan membahas sedikit kasus stunting yang pernah terjadi di Indonesia. Pada tahun 2018, prevalensi stunting di Indonesia mencapai 30,8% menurut Riskesdas. Hal ini menunjukkan bahwa banyak anak yang memiliki tinggi badan di bawah standar usianya karena kekurangan gizi kronis. Dan stunting ini sangat berdampak permanen pada perkembangan fisik dan kognitif anak, sehingga pemerintah berupaya untuk menurunkan angka ini melalui intervensi kesehatan dan gizi masyarakat. Upaya pemerintah dan lembaga internasional dalam menanggulangi stunting. Pemerintah Indonesia membuat Gerakan Nasional Percepatan Pencegahan Stunting yang diluncurkan pada tahun 2017. Lalu pemerintah Indonesia juga melakukan penyediaan program Keluarga Harapan atau PKH. Kemudian pemerintah Indonesia juga melakukan perbaikan layanan kesehatan untuk memperkuat layanan kesehatan di tingkat dasar termasuk tingkat kualitas posyandu. Untuk bagian lembaga di tingkat internasional ada UNICEF, WHO, dan juga World Bank. Untuk kerjasama dan kampanye global ada Scaling Up Nutrition dan kampanye 1000 hari pertama kehidupan. Selanjutnya, peran organisasi internasional dalam politik gizi. Organisasi internasional seperti FAO dan juga WHO. Peran dari FAO ini adalah pengembangan kebijakan pangan dan gizi, membantu negara dalam merumuskan kebijakan yang berfokus pada produksi pangan yang berkelanjutan. Lalu peningkatan produksi pangan. FAO ini bekerja untuk meningkatkan teknik pertanian dan sistem pangan. Selanjutnya melakukan pengumpulan data dan penelitian. Adapun beberapa peran dari WHO. Yang pertama, standar gizi dan kebijakan kesehatan, melakukan pemantauan dan evaluasi kesehatan, lalu melakukan kampanye kesadaran pentingnya gizi seimbang dan pola makan sehat di seluruh dunia. Dan terakhir, melakukan koordinasi tanggap darurat. Dalam situasi krisis, WHO ini bekerja sama dengan negara-negara untuk memastikan distribusi makanan dan gizi yang memadai. Teman-teman tahu tidak bahwa FAO dan WHO ini adalah kedua organisasi yang sering berkolaborasi dalam inisiatif seperti melakukan promosi pendekatan terintegrasi untuk memperbaiki ketahanan pangan dan gizi di tingkat global. Lalu, juga menyusun pedoman gizi yang bekerja dalam pengembangan pedoman untuk praktik gizi yang baik. Baik, kesimpulannya adalah dari materi yang sudah kita jelaskan tadi, menyatakan bahwa kebijakan publik dan keputusan politik ini memiliki pengaruh besar terhadap status gizi masyarakat, terutama dalam mendukung akses pada makanan bergizi dan program nutrisi yang efektif. Ketahanan pangan dan nutrisi sangat penting untuk meningkatkan kualitas gizi. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, organisasi internasional, dan juga masyarakat sipil sangat diperlukan untuk menciptakan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia. Mungkin ini saja penjelasan yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata, kami mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Thank you and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.